flames, burning only dark remains. I cover up every part of my skin, oh, 'cause I don't like the person within, oh. I know I'm the one to blame. All I can do is take the shame, oh. Do we say goodbye? Refuse to question why. I'm too sad to say I'm sorry, so lie and pretend that you're okay. Swear that you will stay. Keep trying for one day. Whoa, I'm sick of all these lies. Don't care if I capsize. There's nothing left for me to hide. Don't wanna live a lie. Too many lows, too many highs, too many things to criticize. So I leave it all behind. Don't wanna live a lie. Sick of all these lies. Don't care if I capsize. Oh no. Took a swing at a wrecking ball and I prayed for my downfall, and I found a way to reconcile, 'cause in my heart it's not worthwhile. It's a bloody battlefield where some go down, others heal. In the end it's all the same. All you can do is play the game. Oh, do we say goodbye? Refuse to question why. I'm sad to say I'm sorry, so lie, pretend that you're okay. Swear that you will stay. Keep trying for one day. I'm sick of all these lies. Don't care if I capsize. There's nothing left for me to hide. Don't wanna live a lie. Too many lows, too many highs, too many things to criticize. So I leave it all behind. Don't wanna live a lie. Life kept spitting at my feet and forced me down a dead-end street, when all I had went up in flames, burning only dark remains. I cover up every part of my skin, oh, 'cause I don't like the person within, oh. I know I'm the one to blame. All I can do is take the shame, oh. Do we say goodbye? Refuse to question why. I'm too sad to say I'm sorry, so lie and pretend that you're okay. Swear that you will stay. Keep trying for one day. Whoa, I'm sick of all these lies. Don't care if I capsize. There's nothing left for me to hide. Don't wanna live a lie. Too many lows, too many highs, too many things to criticize. So I leave it all behind. Don't wanna live a lie.
hypnotized. Oh no. Took a swing at a wrecking ball and I prayed for my downfall, and I found a way to reconcile, 'cause in my heart it's not worthwhile. It's a bloody battlefield where some go down, others heal. In the end it's all the same. All you can do is play the game. Oh, do we say goodbye? Refuse to question why. I'm sad to say. On top, see you on top. Yang on top, see you on top. Komunitas anak muda yang menginspirasi. Bersama yang on top, kita wujudkan impian. On top, see you on top. Yang on top, see you on top. Yang on top, see you on top. Hai Yoters, yuk dengerin obrolan seru dan inspiratif di Inspira Audio Cash, podcastnya yang mantap. Di podcast ini, kamu akan dengerin jutaan podcast dengan menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya, yang akan membahas berbagai topik seru. Yuk dengerin podcastnya sekarang di Spotify. Pernahkah kita berpikir bahwa hidup bukanlah tentang diri sendiri? Berkaca pada diri, sudahkah kita berarti? Saling berpacu hidup di bumi hingga lupa bahwa perlu saling mengerti. Saling membantu tanpa membedakan latar belakang orang itu. Bukan hanya soal memberi, ini adalah soal berbagi dengan sepenuh hati. Dalam Ramadan kali ini, saatnya kita memaknai bahwa berbagi bersama anak panti dapat mensucikan diri ini. Mari berbagi bersama kami dalam Youth Share Ramadan, asyiknya berbagi. Yakin situ bukan burung hantu? Kok chattingnya tengah malam? Juga ya. Bayu, provider serba digital pertama di Indonesia. Bebas pilih kuota plus topping, transparan dan apa adanya. Bayu, semuanya semaunya. Aku happy banget. Ada provider yang ngasih kebebasan buat pilih kuota internet dan topping semaunya. Apalagi SIM cardnya bisa dikirim ke rumah dan pakai sinyal Telkomsel lagi. Bayu, semuanya semaunya. On top, see you on top. Yang on top, see you on top. Komunitas anak muda yang menginspirasi. Bersama yang on top, kita wujudkan impian. On top, see you on top. Yang on top, see you on top. Yang on top, see you on top. Pernahkah kita berpikir bahwa hidup bukanlah tentang diri sendiri? Berkaca pada diri, sudahkah kita berarti? Saling berpacu hidup di bumi
hingga lupa bahwa perlu saling mengerti. Saling membantu tanpa membedakan latar belakang orang itu. Bukan hanya soal memberi, ini adalah soal berbagi dengan sepenuh hati. Dalam Ramadan kali ini, saatnya kita memaknai bahwa berbagi bersama anak panti dapat mensucikan diri ini. Mari berbagi bersama kami dalam Youth Share Ramadan, asyiknya berbagi. Yakin situ bukan burung hantu? Kok chattingnya tengah malam? Juga ya. Bayu, provider serba digital pertama di Indonesia. Bebas pilih kuota plus topping, transparan dan apa adanya. Bayu, semuanya semaunya. Aku happy banget. Ada provider yang ngasih kebebasan buat pilih kuota internet dan topping semaunya. Apalagi SIM cardnya bisa dikirim ke rumah dan pakai sinyal Telkomsel lagi. Bayu, semuanya semaunya. It's okay to have in my life. Make me feel so lucky, yeah. It's okay to have in my life. Make me feel so lucky, yeah. Feel so lucky, yeah. Feel so lucky, yeah. Feel so lucky, feel so lucky, yeah. Wah, sepertinya udah on cam nih. Halo, selamat sore Yoters. Selamat datang kembali di Inspira Webinar Makin Pintar di Rumah. Perkenalkan, nama saya Rikison yang akan menjadi host untuk Inspira Webinar sore kali ini. Jadi saya akan ngajak teman-teman untuk belajar bersama-sama, untuk berdonasi sama-sama, yang pasti untuk seru-seruan sama-sama ya. Dan di sini juga teman-teman tidak hanya belajar loh dari narsum saya sore kali ini, tetapi dengan mengikuti Inspira Webinar, teman-teman juga sekaligus sudah memberikan donasi untuk 24 yayasan yang akan kita bagikan di 24 kota di Indonesia melalui program Youth Share Ramadan 2020, yaitu suatu program tahunan yang digagas oleh Young on Top beserta Young on Top komunitas kota di seluruh Indonesia. Dan buat teman-teman masih ada kesempatan untuk terus berdonasi dengan cara nge-scan QR code yang ada di bawah ini ya, yang ada di layar kaca teman-teman. Dan sesi webinar kali ini merupakan hasil kolaborasi antara Young on Top, Inspira Webinar, dan Bayu, yaitu provider digital pertama kali di Indonesia. So buat teman-teman, udah pada tahu Bayu belum? Kalau saya sih udah. Kenapa? Karena saya udah pengguna Bayu dari beberapa bulan yang lalu banget gitu. Dan buat teman-teman yang pengen tahu mengenai apa itu Bayu, kelebihannya Bayu, teman-teman bisa visit www.byu.id. Nah, terus apa sih kelebihan Bayu dibanding dengan provider lainnya? Anyway, Bayu ini seperti minuman yang saat ini lagi kekinian, yaitu boba bubble tea. Artinya, teman-teman bisa pilih kuota utama, ya, paket utama seperti misalnya mau yang small, mau yang medium, ataupun yang large. Setelah itu, teman-teman tinggal pilih topping sesuai dengan keinginan teman-teman. Artinya, tidak akan ada kuota yang terbuang loh. Semua paket yang disediakan oleh Bayu ini sesuai dengan apa yang kita pengenin, kayak gitu. Dan di luar itu, Bayu juga punya topping untuk streaming YouTube sebanyak 100 GB dengan harga Rp10.000. Oh my gosh, itu murah banget. Seharian 100 GB itu bisa belajar banyak deh di YouTube ya, bisa kita fun banyak, belajar banyak, entertain juga banyak di sana. Nah, buat teman-teman saya yakin banget ketika sudah masuk ke websitenya Bayu, teman-teman pasti tertarik. Nah, buat teman-teman yang udah tertarik, terus gimana ya? Sekarang saya lagi di rumah aja nih, nggak bisa kemana-mana gitu ya. Gimana caranya? Gampang banget. Teman-teman tinggal langsung ambil smartphone-nya, langsung install aja Bayu di
aplikasi App Store atau Play Store-nya ya. Terus setelah teman-teman download, terus install, teman-teman juga bisa langsung pilih kuotanya, paketnya, dan melakukan pembayaran. Dan jangan khawatir, SIM card akan langsung datang ke rumah teman-teman loh. Jadi udah sesuai deh, udah di rumah aja. Terus browsing juga, kuotanya juga sangat banyak, murah, dan SIM card tinggal datang ke rumah kamu gitu. Enak banget. Dan di luar itu, teman-teman, sebelum saya memperkenalkan siapa narsum saya sore kali ini, saya akan bacain mengenai peraturan mengenai Inspira webinar sore kali ini ya. Yang pertama adalah teman-teman bisa langsung bertanya ke narasumber saya sore kali ini melalui kolom komen yang ada di Facebook Live teman-teman. Terus kedua, dilarang berkata kasar, jorok gitu ya, ngomongin politik, ngomongin sara, ngomongin agama, tapi saya yakin lah di sini yoters saya cerdas semua. Oke, gak sabar nih saya memperkenalkan narsum saya kali ini, teman baik saya. Makanya begitu saya diminta oleh tim Inspira Webinar, Mas Riki mau nggak jadi host untuk Mbak Maya? Saya nggak usah mikir, langsung mau gitu ya. Terakhir ketemu 2 bulan yang lalu tuh, ngopi sampai jam 1 malam kalau nggak salah. Teman-teman, narsum saya sore kali ini itu kalau ngomongin secara prestasi nggak usah ditanya. Prestasi di bidang akademik ketika kuliah, beliau lulusan terbaik di Universitas Indonesia, MBA dengan predikat summa cum laude. Ya, itu yang pertama. NIA pokoknya. Terus yang kedua ngomongin karir. Beliau mengawali karirnya di mana? Di IBM. Terus dengan prestasi juga sebagai sales high achiever gitu ya, tertinggi malah. Terus yang kedua di Microsoft. Terus karir terakhirnya sebelum di perusahaan sekarang di Gunung Sewu Group, menduduki posisi yang sangat strategis. Dan sekarang ini saya baru baca kemarin ketika saya ngelihat posternya. Oh, sekarang titelnya udah ada 2 loh ya. Jadi narsum saya kali ini sebagai CCO dan COO dari Clue. Nah, buat teman-teman yang penasaran banget dan pengen belajar banyak dari narsum saya sore kali ini, nggak usah panjang lebar, saya langsung panggilin aja deh Mbak Maya Arvini. Halo. Hai Mbak Maya. Aduh, seneng banget. Akhirnya bisa ikutan di Inspira Webinar. Ini moga-moga ya Oters nggak bosen ya sama saya. Oh enggak dong, gua aja kagak. Kita apalagi Yoters ya. Mbak Maya, lagi apa nih? Sibuk apa selama di rumah aja? Yang pasti kerja sama aja sih ya. Malah seneng banget, jadi fokus dan produktif banget ya. Kemudian hobi-hobi lainnya tetap jalan sih. Jadi olahraga tiap hari. Jadi ada waktu ya. Biasanya kena macet di jalan. Sekarang bisa dipakai buat olahraga rutin ya. Apalagi kalau di rumah kan takut gemuk nggak sih? Ya, gara-gara olahraga tiap hari berat badan saya turun, alhamdulillah kan. Anda kan di sini agak-agak tirus ya. Aku pikir kalau live-nya loh. Ya, nah jadi menyenangkan banget sih untuk new normal sekarang ya. Sebenarnya udah mau 2 bulan ya kita kayak gini, makanya buat Yoters yang ada di rumah, nggak tahu nih seberapa rame, ya jangan galau, fokus aja. Kemudian kita bisa diskusi, nanti banyak nanya aja karena kita ngomongin karir, jadi banyak banget yang bisa diomongin. Bener banget Mbak Maya, saya banyak banget ya nonton berita mengenai status pekerjaan. Banyak banget orang yang galau ke depannya karir akan seperti apa gitu ya. So, saya yakin banget di sini Mbak Maya akan bercerita banyak mengenai apa tantangan terbesar gitu ya Mbak Maya dari karir kita saat ini ataupun setelah pandemi ini selesai. Mbak Maya, ini kayaknya udah banyak banget yang gak sabar nunggu sharing dari Mbak Maya gitu ya, daripada ngelihat saya cuap-cuap. So, saya serahin deh waktu dan tempatnya ke Mbak Maya. Silahkan Mbak Maya. Ya, oke. Ya Oters, selamat sore. Asik ya ngabuburit, jadi sekalian dengerin saya sharing. Sebenarnya kalau inget-inget kalender nih, nggak tahu Mas Rike inget apa enggak, harusnya bulan Juni ini kita lagi roadshow di salah satu kota loh, karena tadi saya cek kalender saya, kasih reminder, saya lupa deh di kota apa, tapi nggak ada yang nyangka ya, kita udah
hampir 2 bulan. Saya bahkan ngitungin hari loh, supaya nggak ketuker aja harinya. Hari ini hari ke-50 saya working from home, ya. Dan, rasanya beda, udah pasti ya. Saya sebutnya sih sekarang, is the new normal ya. Nah, belakangan ini banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke saya ya. Jadi dari anak buah saya, atau dari menti-menti saya, dari anak-anak yang on top, banyak juga yang nge-DM. Ya banyak banget yang terpengaruh dengan kondisi sekarang, terutama, karir, ya. Tadi kalau perkenalan udah lah ya, udah cukup lah ya, cucok. Nah, ngomongin mengenai, challenge karir. Yang pertama, biasanya apalagi nih anak-anak muda ya, kalau saya masih muda juga ya, kalau spirit selalu muda. Banyak banget yang stres, katanya sih begitu ya. Terus yang DM saya atau WA saya tanya, "Kenapa kamu stres?" Gitu ya. Stresnya macem-macem loh. Kalau yang kerja, ada juga yang stres bilang, "Nggak bisa fokus Mbak, kalau kerja di rumah," ya. Alasannya juga macam-macam. Bisa juga karena mungkin di rumahnya nggak di-set-up untuk, bisa fokus working from home. Karena kalau kita mau fokus kerja dari rumah, secara infrastruktur atau setting up itu harus di, manage dengan baik gitu loh. Internet connection juga, mencukupi gitu ya, kemudian ya dan lain-lain gitu. Nah, terus ada juga kalau yang anak-anak kampus nih ya, kalau yang ini lebih wow lagi alasannya, stres. Kenapa stres? Saya bilang, harusnya yang stres mah orang tua kamu kali, kenapa kamu yang stres? Stresnya beda. Kalau mereka stres nggak bisa nongkrong, ya kesel dengernya, kesel banget ya. Nah, itu fenomena yang berbeda ya. Jadi banyak orang stres karena kalau kerja dari rumah nggak kondusif. Alasannya juga macam-macam. Ada juga yang punya baby gitu ya. Jadi mau kerja nggak konsen karena berisik dan sebagainya. Karena kan nggak semua orang juga punya fasilitas sarana prasarana yang mencukupi ya. Jadi orang juga punya keterbatasan masing-masing. Nah selain itu anak-anak muda ya yang biasanya punya rutinitas nih, misalnya ke kafe, nongkrong, kongko ya kan? Ya karena selama ini mungkin hidupnya berdasarkan konten sih gitu kali ya. Giliran nggak bisa kemana-mana jadi bingung deh kontennya gimana gitu. Nah, ya balik lagi gitu ya, akhirnya menimbulkan kecemasan, kemudian bosen gitu ya, karena mungkin emang nggak biasa stay di rumah untuk jangka waktu yang sedemikian lama gitu loh. Akhirnya terjadi rutinitas-rutinitas yang dianggap ya membosankan. Akhirnya cuman bangun, tidur, kemudian ya kalau yang kerja masih punya pekerjaan alhamdulillah gitu, tapi di luaran sana banyak sekali yang situasinya nggak seberuntung kita ya. Kemudian yang ada akhirnya kayak robot, makan, udah gitu nonton TV, lihat berita, makin panik ya, informasi overload dan sebagainya gitu. Nah, kecemasan-kecemasan apa sih yang biasanya dihadapi? Apakah itu oleh para fresh grade ya, atau ya para profesional gitu ya, seperti saya atau bahkan para, entrepreneur nih, terutama yang pada punya usaha atau startup sendiri. Macam-macam ya. Kalau dari kacamata profesional, ya begitu, biasanya juga, menyenangkan, kerja dari kantor, interaksi sama orang, ketemu muka, ketemu kolega. Nah, terus mendadak di rumah aja, apalagi kalau misalnya ya sama keluarganya nggak akur dan sebagainya, atau tidak punya sarana prasarana yang memadai, jangan-jangan meja kerja aja as simple as that nggak punya, atau bahkan connection internet yang sekarang harusnya jadi mandatory atau wajib, nggak lancar gitu ya, itu akhirnya semua jadi kendala untuk bisa produktif gitu. Nah, di luar itu gimana dong ya cara bisa mengatasi hal-hal yang sifatnya bikin cemas gitu ya, cemas, kemudian bosen, sifatnya rutin dan sebagainya. Nah, terus gimana nih anak kuliahan yang biasanya kongko, bikin konten ke kafe ya, kemudian foto-foto dan sebagainya jadi nggak bisa bikin konten lagi ya kan? Nah, sebenarnya kita tuh ya harus mulai berpikir secara lebih strategis lagi ya. Jadi saya bilang ya ke menti-menti saya atau ke anak buah saya, banyak sekali loh orang yang jauh, tidak seberuntung kita ya. Jadi ketika kita masih memiliki pekerjaan, apakah itu status magang ya, ataupun kita masih bekerja ya, eee, itu sudah merupakan sesuatu yang harus, disyukurin banget. Dengan kondisi seperti ini ya, apalagi diduga memang masih akan, terjadi seperti ini dalam beberapa bulan ke depan ya, sampai dengan hari ini aja yang kena layoff itu udah banyak sekali, udah jutaan orang.
harus dapat dimengerti kenapa layoff itu bisa terjadi ya macam-macam ya. Jadi orang khawatir dengan nasib para buruh. Nah, buruh-buruh itu sendiri kan sebenarnya kerja di perusahaan. Nah, perusahaan itu kan ada yang punya. Apakah itu perusahaan milik negara ya BUMN gitu misalnya atau perusahaan swasta misalnya atau startup seperti di tempat saya bekerja gitu ya. Nah, itu yang harus diperhatiin gitu. Semua orang memiliki kekhawatiran yang juga sama. Jadi kalau dibilang wah lagi sial banget nih, lagi susah banget ya, you're not alone gitu ya. Semua juga mengalami hal itu. Nah, looking back ya, sebenarnya kondisi ini sih bukan kondisi yang menurut saya mengagetkan sekali ya. Sebenarnya dari bulan Januarian kemarin saya sudah menduga juga nih bakal terjadi seperti ini gitu ya. Nah, di mana safety dan security itu pasti menjadi hal yang paling dipentingkan oleh semua perusahaan termasuk di tempat saya. Nah, melihat situasi seperti ini ya, kita itu harus ada banyak hal yang diasah. Dan sebenarnya situasi kayak sekarang kalau orang bilang stres, apaan sih yang distresin? Saya kadang-kadang juga nanya gitu, lu stres apa sih gitu? Kamu stres apa sih? Nah, kembali ya ke konteks diri kita gitu. Makanya kalau kita stres, lihat yang kita stresin tuh apa. Saya ada cerita ya, 2 minggu lalu. Ada salah satu saya lupa deh, mungkin Yoters atau mana gitu, ketemu di kota mana, I forgot deh, lupa. Terus dia WA saya kirim berita kalau DPR itu sibuk pakai APD waktu mereka lagi kasih donasi kemana gitu, saya lupa deh, ini mungkin sekitar 2-3 minggu lalu gitu. Terus kayak stres gitu, jadi saya ke pelampiasan curhat, terus saya bilang sama dia, what happened, what's wrong gitu. Ngapain lo pikirin DPR, bener gak? Jadi maksudnya gini, ngapain sih kita sibuk mikirin yang ada di luar kapasitas kita? Kalau saya, yang saya stresin yang sesuai dengan kapasitas saya gitu loh. Jadi apa yang biasanya distresin kalau misalkan di level manajemen, macam-macam ya. Bisnis misalnya sekarang jadi jelek kan, apalagi perusahaan-perusahaan yang memang sumber revenue-nya misalnya berasal dari industri-industri sektor swasta seperti retail, manufacture, financial institution itu kan semua sekarang ya most likely mereka tutup ya atau berhenti beroperasi sementara. Nah, hal-hal kayak begitu kan harus memutar otak bagi para pemilik perusahaan ya dan juga karyawan bersangkutan. Wah, gimana nih untuk bisa bertahan gitu loh. Company saya bisa nggak ya bertahan? Aduh, mau gajian ada nggak ya duitnya gitu. Dan kita sebagai karyawan, waduh jadi deg-degan nggak nih? Apalagi berita tentang layoff di mana-mana ya, terutama di dunia startup udah banyak sekali startup yang tutup gitu ya. Saya mungkin nggak perlu sebut merek ya karena berita di mana-mana ada gitu. Mereka juga bahkan melakukan pemecatan tanpa pesangon, ya harus bisa dimengerti, nggak bisa dimarahin juga. Lo gimana sih mencat orang kok nggak pakai pesangon? Lah, mau pakai pesangon bayarnya pakai apa gitu kan? Nggak ada dananya juga. Jadi harus bisa dimengerti dari kacamata pemilik perusahaan juga gitu ya. Nah, kemudian gimana dong ya kita harus menyikapi hal-hal seperti ini ya? Akhirnya yang ada jadi ngerasa insecure banget. Insecure tuh banyak terhadap karir yang kita punya atau terhadap potensial karir yang tadinya kita berharap kita bisa kerja di situ. Apalagi kalau kita misalnya fresh grade dan kita lagi hunting pekerjaan. Nah, ini saya kasih brief ya untuk 2 posisi. Yang pertama, kamu sebagai mahasiswa atau fresh grade yang lagi sibuk-sibuk cari kerjaan ya. Saya sering bilang nih ke anak menti saya, hello, this is real life loh. Ini beneran dunia nyata nih kayak begini. Dunia itu nggak kayak yang ada di sosial media, yang ada di Instagram. Apa-apa konten. Ya, jadi penuh kepalsuan. Itu harus diakui. Ini adalah dunia nyata, di mana dunia yang sebenarnya itu yang nggak kelihatan dan nggak kelihatan indah. Ya, nah sekarang pertanyaannya adalah gimana cara kita menyikapi. Nah, informasi juga menjadi banyak banget ya, overload kan. Ada orang yang nyinyir, banyak, udah bukan ada lagi, banyak orang nyinyir, banyak orang juga yang mendadak jadi sok jago, sok ngerti ya, menjudge pemerintah, menjudge ini, menjudge itu gitu. Sebenarnya itu adalah bentuk pelampiasan dari cara dia meredakan stresnya. Karena orang itu kan meredakan stres itu beda-beda ya. Ya salah satunya adalah dengan caranya seperti itu. Nah, terus gimana dong? Harus gimana dong? Ya. Nah, terutama untuk yang kuliah. Kuliah kan sebenarnya berjalan tetap normal kan di online. Ya udah harus fokus tetap belajar, mengerjakan tugas ya. Nah, yang paling penting itu adalah kemampuan kita untuk bisa adapt dan adjust. Jadi di musim pandemi begini ya, nggak cuma sekedar corona doang gitu. Sebenarnya banyak banget soft skill kita yang memang teruji
Ya, yang pertama apa sih? Gila, tiap hari bisa keluyuran, mau nongkrong, mau nonton, mau makan, mau ngapain bebas. Nah sekarang mendadak nggak bisa, malahan parno banget kalau misalnya ketemu orang atau sebagainya gitu kan. Nah seberapa bisa sih kita adapt dengan hal tersebut? Seberapa bisa sih kita bisa menganggap itu hal yang biasa aja, itu sebenarnya adalah soft skill kita. Nah, sebenarnya kuncinya apa? Ya kuncinya itu, saya sebutnya kalau bahasa Indonesia itu adalah kekuatan mental. Ya, kalau bahasa Inggris namanya mental strength. Nah, namanya kekuatan mental tuh ya, kalau saya analogiin, saya kebetulan nge-gym ya, saya nge-gym tiap hari. By the way, saya kangen banget sama pipi saya. Ya, gara-gara pandemi jadinya nggak bisa nge-gym sama PT ya. Akhirnya saya beli sendiri alat-alat dan nge-gym juga, ada juga di sini ya. Jadi terpaksa sendiri, semua dikerjain semua mandiri. Nah, hal seperti itu yang disebut dengan kemampuan untuk bisa adjust. Ya sama, contoh-contoh kecil, misalnya kayak saya perempuan ya, biasa tiap hari, tiap 2 minggu ke salon, mani, pedi, perawatan kulit, ngecat nya. Nah sekarang kondisi begini gimana? Ya udah saya kerjain semua aja sendiri. Ya dulu juga bisa sendiri, kenapa sekarang nggak bisa gitu? Nah itu adalah kemampuan untuk bisa adapt dan adjust ya. Kemudian mengenai informasi sama, carilah informasi-informasi yang berguna ya, narasumber yang tepat gitu, dan nggak perlu kita sok tahu ya terhadap keadaan atau menjudging pemerintah dan sebagainya, nggak perlu. Kita fokus pada sesuai dengan konteks atau kapasitas kita gitu. Nah, kemudian untuk kamu-kamu yang lagi sibuk hunting cari kerjaan gimana? Aduh Mbak Maya susah banget cari kerjaan pastinya. Ya, most of company sekarang itu freeze hiring. Artinya apa? Mereka berhenti sementara loh ya, berhenti sementara untuk meng-hire calon karyawan. Ya, memang ada beberapa company ya, contohnya kayak Clue, kita tetap hiring, tapi hiring-hiringnya juga tertentu aja. Jadi contoh engineer ya. Karena dengan situasi begini kayak Clue, kita mampu untuk bisa adapt dan adjust ya. Kita shifting business model, kemudian kita keluarin portofolio solusi yang memang dibutuhkan ya oleh banyak pihak, apakah itu swasta ataupun pemerintahan, supaya bisa ikut menanggulangi corona ini gitu ya. Nah, kembali lagi gitu, harus bisa tuh cari informasi-informasi yang berguna gitu. Nah, gimana caranya? Ya apalagi saya sempat ngecek juga ya, contoh ya ke beberapa unicorn, are you guys stop hiring atau gimana? Nah, itu sama. Most of unicorn juga stop hiring ya gitu. Jadi orang yang jobless itu makin nervous banget gitu. Pertajam network kamu ya. Jadi survei ya, ada survei itu membuktikan 65 sampai 80% itu orang dapat pekerjaan karena network. Tapi jangan salah, bukan KKN ya. Jadi misalnya nih, somehow Mas Riki kenal saya, terus Mas Riki inget nih, oh iya ya Mbak Maya kan nyari engineer terus ya, atau cari kreatif desain terus ya. Nah terus dia dengar ada teman-temannya Mas Riki di luaran sana, engineer-engineer yang mungkin kena layoff dari startup lain. Iya ya, ya udah ya dibantuin deh CV-nya dipas ke saya gitu. Apakah serta-merta langsung bisa kita hire? Enggak. Tapi setidaknya kan CV-nya dikasih ke saya. Kemudian saya lihat, saya sortir yang bagus ya udah secepatnya bisa kita panggil untuk proses interview. Nah, itu namanya the power of network. Nah, jadi tetap penting untuk kita bisa melakukan hal tersebut gitu ya. Nah, jangan lupa untuk tetap bisa fokus produktif ya, terutama yang anak-anak kampus ya. Ujian online susah nggak? Wah, saya nggak tahu. Waktu saya kuliah, internet dulu masih semaput ya, jadi saya nggak bisa komen gitu ya. Tapi intinya juga sama gitu. Kita sendiri sebagai profesional ya, semua meeting berubah jadi online ya. Beda nggak buat saya? Beda banget gitu loh. Saya juga banyak belajar dari teman-teman saya ya, gimana sih cara membuat virtual meeting atau online meeting yang produktif banget. Nah, orang tuh beda-beda. Ada yang share ke saya, oh kita tuh pakai video wajib loh. Jadi you can see the team or everybody in the meeting itu really engage or not. Karena bisa aja kan kalau misalnya kita cuma di mute aja tanpa ngeliat mukanya, nggak taunya dia lagi pergi kemana atau dia sambil melakukan apa dan sebagainya. Ya, nah jadi tips untuk para anak-anak mahasiswa atau yang lagi jobless ya, atau yang lagi hunting cari kerjaan, itu salah satunya caranya begitu. Wah, udah coba nih usaha kemana-mana, udah kontak semua network yang dikenal, Mas Riki siapa segala macam, masih belum dapat. Ya terus usaha dong. Tanpa ada kondisi pandemik begini, cari kerja itu memang susah. Cari kerjaan yang kita suka ya dan sesuai dengan passion kita itu memang by default itu adalah susah. Kita juga bisa loh untuk start kreatif. Dengan kondisi begini sebenarnya banyak banget
lahan-lahan usaha yang bisa dieksplor. Ya, ada beberapa teman saya ya, dia itu punya toko kue, ya, beneran kue baking gitu ya. Nah, selama pandemik ini dia ngelihat, wah banyak lahan usaha atau opportunity baru. Dia akhirnya juga nggak cuma ngelayanin jualan kue atau baking ya, dia juga akhirnya jualan masker, jualan desinfektan, jualan masker juga dari zaman masker medis sampai sekarang masker kain gitu ya, desinfektan segala rupa. Dari semprot lah, gel lah, apa segala macam dia jual juga. Ya, jadi harus bisa melihat peluang-peluang seperti itu gitu, ya. Next ya. Nah, gimana dengan status kita kalau kita sebenarnya adalah profesional atau bahkan entrepreneur atau kita punya startup. Nah, ini yang paling penting nih. Sebagai seorang profesional, pekerja, ya, job security itu paling penting. Artinya apa? Kita harus yakin kita memiliki security itu apa ya? Kepastian dalam bekerja. Menurut saya, momen seperti sekarang ya dengan kondisi yang tidak menentu, resign itu tidak direkomendasikan for any reason. Resign dan atau pindah kerjaan baru. Kenapa? Ya hal-hal kayak gini memang butuh pengalaman juga ya. Contoh seperti di Clue ya. Dengan kondisi pandemik yang terjadi, kita kan harus cutting cost banyak. Saya tutup kantor udah dari tanggal 14 Maret itu, hari pertama kita working from home. Ya, kantor kita by the way rumah ya, rumah kita gede 3.000 meter. Ya, jadi dengan saya tutup kantor, listrik saya matiin, printer saya matiin, internet juga hanya secukupnya aja yang dibutuhkan dan sebagainya. Kemudian tukang kebun, tukang ini, tukang ngono, apa segala macam juga memerlukan frekuensi yang sama ketika kita masuk normal gitu ya. Nah, saya lihat dari situ gitu, akhirnya bisa banyak cut cost. Nah, itu yang sifatnya operasional. Nah, bagaimana dengan karyawan? Sama. Ketika situasi terjadi seperti ini, pasti akan ada impact terhadap beberapa posisi tertentu. Ya, ada beberapa role yang dengan terpaksa kita alih fungsikan. Kalau memang bisa dialih fungsikan, kan nggak mungkin dong tiba-tiba misalnya apa? Orang sales saya suruh ngoding, ya nggak mungkin. Karena core kompetensinya aja berbeda dan terlalu sulit ya kalau mau di shifting terlalu jauh begitu. Nah, tapi ada beberapa hal yang saya lihat, oh secara lo turun jauh drastis gitu dan mungkin secara performa juga ya kurang baik ya. Akhirnya kita dari sisi manajemen harus mengambil langkah-langkah misalnya mengkat beberapa orang tertentu gitu loh. Nggak cuma sekedar cutting cost, tapi juga karena performa juga gitu. Karena dengan situasi tidak menentu, ya manajemen memang harus memiliki prioritas, terutama dalam hal spending atau expand. Nah, bicara tentang karyawan, pasti yang saya cut duluan itu adalah yang pertama intern. Seperti di Clue ya, intern tuh banyak. Hanya dua posisi, bukan dua orang, dua posisi intern yang tetap kita maintain. Yang pertama adalah engineer, karena kalau engineer tuh nggak ngaruh ya, mau working from home, mau working from office, or working from where gitu ya, is okay. Itu nggak pengaruh banyak. Yang pertama engineer, yang kedua itu di sisi posisi creative design. Ya, itu kita maintain. Semua posisi intern yang lain itu saya cut. Mau intern HR tuh people ya, bahasa kekiniannya ya. Atau markom atau apa segala macam itu ya kenapa ya? Karena emang udah nggak ada kerjaannya, ngapain juga kita maintain hal-hal yang nggak ada kerjaannya gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya, saya review tuh karyawan-karyawan yang on probation. Kira-kira load-nya sama nggak? Ya, saya lihat, wah load-nya turun drastis atau bahkan gabut. Emang nggak ada kerjaan dengan kondisi kayak begini ya, ada beberapa posisi seperti itu. Ya, jadi saya ngelihat dengan kita bayar mereka full gaji dengan kondisi sekarang akhirnya menjadi tidak worth, itu saya cut. Nah, balik lagi ke job security itu tadi, ketika kamu berada dalam kondisi yang tidak pasti, terus kamu nekat untuk resign dan pindah ke perusahaan baru, kamu nggak akan pernah tahu perusahaan baru itu akan implement policy seperti apa. Dan saya selalu yakin ya, kalau perusahaan itu memang pengen kamu ya nunggu sebentar juga nggak apa-apa. Apa sih bedanya nunggu sampai akhir tahun atau awal tahun depan gitu loh, ketimbang kamu really make a rush gitu ya. Hal lain yang saya lakukan ini masih berhubungan dengan status kekaryawanan ya. Jadi amat sangat disayangkan memang ada banyak calon karyawan harusnya join perusahaan kita di momen kita working from home kayak sekarang. Ya, nggak mungkin kan kita onboard mereka dalam kondisi kayak sekarang. Akhirnya saya delay joining date mereka.
Nah, kalau ditanya, Mbak Maya kasihan nggak? Lah, ya kasihan, karena mereka jobless ya. Jadi kondisi jobless harusnya menjelang join clue, terus saya delay, dan saya delaynya juga nggak tahu sampai kapan. Nggak tahu ya. Ya mungkin dengan prediksi sekarang Juni or Juli, tapi kan ini kan udah dari bulan pertengahan Maret. Ya, mereka bilang ke saya, gimana nih Mbak, kasihanin saya punya keluarga, anak 2, jobless, nggak ada penghasilan. Ya saya jelaskan gitu loh. Ya memang rata-rata perusahaan juga akan mengambil langkah yang sama. Ya, nah kembali lagi supaya itu bisa menjadi fair, biasanya saya kembalikan keputusannya ke mereka. Saya bilang ke mereka, oh saya nggak ada rencana untuk nge-cancel status employment kamu, yang saya undur hanya joining date-nya aja. Tapi memang saya nggak bisa komit atau kasih garansi kira-kira akan masuk kapan, karena nggak ada orang yang berani komit atau garansi dalam kondisi sekarang gitu. Jadi saya serahkan kembali ke mereka, karena you have full right untuk misalnya, wah nungguin lu kelamaan nih, udah saya mau cari kerjaan lain aja di luar nih, silahkan. Tapi saya juga bilang ke mereka, dengan beberapa kondisi tertentu dan posisi tertentu ya, susah banget cari kerjaan di sana gitu loh. Jangankan untuk posisi-posisi senior, untuk posisi-posisi yang fresh grade, ya fresh grade juga sama, susah. Orang siapa mau berani ngambil kayak begini, atau misalnya ada bikin program manajemen training sebagainya, kondisi lagi kayak begini gitu. Ya, waktu saya akhirnya berani tetap hiring dan onboard anak-anak engineer aja, saya tanya dengan tegas gitu ya ke pekerja, justru kita harus menunjukkan performa kita. Ini adalah momen di mana ya kekuatan mental, kemudian maturity juga loh, ya itu diuji. Dan sebenarnya ya yang bagus kan memang seperti itu ya, memang hidup tuh kayak begini ya, nggak melulu enak gitu ya, dan nggak melulu nggak enak gitu ya. Tapi tetap aja kita tetap bisa fokus, kita bisa tetap contribute ya, terutama ke performanya company. Nah, kemudian harus tetap accountable dan responsible ya, kerjaan kita apa. Nah loh, ternyata oh kerjaan saya sales. Nah, semua klien saya tutup, Mbak, nggak operasi. Nah, kemudian saya bilang ke dia, oke, kita shifting ya. Selama ini kamu pegang klien swasta. Sekarang semua pada tutup kan sementara. Nggak mungkin dong lo gabut nggak ada kerjaan, benar nggak? Akhirnya saya kasih tuh misalnya ya kontak-kontak government apa semua segala macam, kita coba dari berbagai angle ya, buktiin kalau kita memang bisa tetap bekerja gitu loh. Jangan karena situasi kayak begini kitanya juga jadi males-malesan gitu ya. Kita harus bisa tetap fokus ya, dan menunjukkan ya terutama ke manajemen kalau kita layak juga untuk dipertahankan gitu. Nah, di luar itu ini biasanya lebih ke arah gimana caranya supaya nggak bosan. Orang juga suka nanya saya tuh, Mamanya nggak bosan di rumah doang gitu. Saya bilang enggak sih, meeting saya sih banyak aja sama gitu ya, malahan lebih produktif, karena biasanya kalau di Jakarta begini kan macet kemana-mana, waktu habis di jalan, pergi pagi pulang malam, belum lagi commuting time gitu ya, janjian ketemu klien, perjalanannya aja sejam setengah, akhirnya waktunya habis di jalan. Sekarang akhirnya tidak punya alasan untuk bisa produktif, dan meeting itu jadinya back to back, jadi meeting tuh nonstop gitu ya. Jadi ya sama aja kalau buat saya gitu, saya malah sangat bersyukur ya, karena ritmenya jadi terjaga dan nggak banyak waktu yang habis di jalan gitu. Nah, di luar itu untuk mengatasi kebosanan yang ada ya, orang ya macam-macam, ada juga orang yang nggak bosan, ada juga orang yang bosan. Makanya harus banyak melakukan hal-hal lain yang sifatnya positif. Jadi kalau kayak saya tetap melakukan hobi-hobi saya seperti biasa. Ya, jadi olahraga tiap hari ya, dan menyenangkan karena ya di tempat saya tinggal juga ada fasilitas-fasilitas yang memang mendukung itu gitu. Kemudian sesekali ada webinar seperti ini ya, lumayan aktif juga ya, lumayan sambil ngabuburit kita bisa sharing knowledge dan sebagainya ya. Kemudian lakukan hobi-hobi lain lah. Selama saya juga banyak di rumah, saya jadi belajar masak ya. Kemudian jadi bercocok tanam juga dan sebagainya gitu loh. Jadi tanya diri sendiri nih, udah mau 2 bulan working from home, kita ada nggak acquire skill baru ya, acquire skill baru loh, anything. Kalau ternyata nggak ada, wah you are wasting your time gitu. Jadi itu bisa tanya terhadap diri sendiri. Nah, gimana kalau kita running the company? Kalau kita punya kewajiban untuk ngasih makan seluruh karyawan kita dengan kondisi kayak begini, nah macam-macam ya. Bisa juga mulai dari review expand perusahaan ya, kayak saya cerita di awal gitu ya, cut semua operational cost yang nggak perlu ya. Saya juga cutiin semua vendor-vendor yang saya pakai karena memang nggak perlu
gitu ya. Kemudian put prioritas, mana yang perlu untuk dilakukan, mana yang enggak, dan semuanya berhubungan dengan kemampuan perusahaan untuk bisa membayar. Terus jangan lupa juga kamu-kamu yang punya klien tuh, yang punya klien, saya juga begitu, tiap hari udah kayak debt collector ya. Jadi harus dikejarin tuh ya, collection ya, nggak ada cerita mereka menahan collection kamu. Jadi sama, kedisiplinan itu juga tetap harus dijaga. Dan sebaiknya sebisa mungkin juga untuk bisa shifting business model dan adapt. Artinya apa? Jadi ya Clue adalah tech company ya. Jadi di saat seperti ini kita malah melihatnya sebagai opportunity ya. Karena kita juga bisa dengan cepat shifting business model, kemudian juga kita bikin portfolio solution yang baru. Nah, apakah semua company bisa seperti itu? Saya bilang enggak juga. Tapi memang tetap harus bisa. Contoh kayak misalnya restoran-restoran ya, yang biasa jual makanan. Harus dengan cepat kan, harus bisa kasih delivery ya. Sekarang malah udah mulai perang harga gitu loh, pada murah-murahan banget karena semua udah pada mulai nggak laku dan mereka takut banget harus merumahkan karyawan dan sebagainya gitu. Jadi itu adalah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk bisa survive di kondisi seperti ini. Nah, jadi gimana dong Mbak Maya untuk bisa tetap sukses gitu ya, terutama dari sisi karir. Ada macam-macam ya. Yang pertama, ini juga skill ya, manage our expectation. Situasi ini bukan situasi yang 1 minggu, 2 minggu ya, atau mungkin dijamin 1 Juni semua udah masuk kerja, enggak. Situasi ini masih akan tetap berjalan seperti ini. Ya, jadi manage expectation gitu. Nah, gimana dong nanti udah bisa kuliah lagi enggak? Udah bisa ngantor lagi enggak? Udah bisa ke kafe enggak, nongki-nongki gitu, nongkrong-nongkrong. Sayang sekali, untuk kedepannya pasti akan sangat berubah. Ya, jadi harus dibiasakan nantinya untuk memprepare diri sendiri akan banyak rules baru dan policy baru. Ini contohnya kayak kemarin saya bicara nih sama bos saya. Clue itu kan bikin solusi untuk thermal sensor. Jadi kalau ada orang masuk gitu ya, langsung ketahuan tuh dia suhunya berapa, normal enggak, itu pertama. Terus yang kedua, kita juga bikin solusi untuk mass detection. Jadi udah langsung ketahuan karena pakai masker itu kan wajib. Nah, kita langsung implementasi di kantor kita. Kita ancang-ancang untuk misalnya nih mau akan masuk nih sekitar Juni atau Juli. Jadi nanti ketika karyawan kita masuk, kita udah buka kantor operasional seperti biasa, semua sensor dan engine itu sudah ready untuk diimplement gitu. Ya. Nah, itu adalah beberapa hal yang sifatnya new policy dan juga new habit ya. Jadi jangan lagi nanti nyangka wah bisa dugem-dugem atau kongko di kafe, enggak. Itu pasti akan berubah karena orang juga harus jaga jarak satu dengan yang lain. Nah, kemudian hal-hal yang sifatnya misalnya travel. Ini berhubungan dengan kamu-kamu yang mungkin punya karir di luar kota atau di luar negeri. Nantinya pasti travel itu akan menjadi very restrict ya. Jadi orang kalau tidak memiliki kepentingan ya, dan dia pasti harus punya izin tuh. Kenapa dia harus travel ya? Nah, itu pasti akan berpengaruh terhadap kamu-kamu yang berkarir di luar kota atau di luar negeri ya. Nah, kemudian suggestion saya yang lain adalah tentu aja situasi working from home ini ya, karena pasti masih akan beberapa waktu ke depan, sebaiknya kita optimize setting up sarana dan prasarana untuk bisa working from home. Jadi kalau kamu misalnya punya ketergantungan terhadap bandwidth ya, atau bandwidth di tempat kamu kurang bagus dan sebagainya, ya cari dong ya bandwidth yang memang sesuai dengan kebutuhan kamu. Atau kayak saya tuh laptopnya kan nggak terlalu besar ya, terus kalau saya misalkan lagi review dokumen kok kayak kecil banget ya, akhirnya beberapa minggu lalu ya saya angkut aja monitor saya dari kantor gitu loh, supaya saya bisa lebih produktif lagi waktu bekerja gitu. Jadi kita bekerja di rumah pun itu harus dengan sarana dan prasarana yang memang memadai. Ya, kemudian akan ada beberapa habit lain ya yang nantinya pasti akan berpengaruh. Jadi meminimize social gathering, kemudian banyak orang pasti akan lebih prefer home delivery ketimbang untuk datang langsung ke tempatnya dan sebagainya. Nah, yang paling susah itu sebenarnya apa sih? Ya, bisa tetap memiliki positif mindset dan menjaga spirit. Ya, orang juga caranya beda-beda. Ya, gimana caranya dong ya? Itu balik lagi. Kalau kayak saya nih, saya juga sebenarnya orangnya senang banget nongkrong. Ya, sering juga nongkrong sama Ricky ya. Sesekali kalau kita sih diskusi ya, diskusi yang cerdas lah ya. Nah,
oh udah nggak bisa dilakuin nih sekarang, kan takut juga ya Bu ya, kalau saya sih takut ya keluar rumah, secara kan virus ya di mana-mana. Ya udah, kan itu tetap aja bisa dilakukan secara online. Ya virtual meeting aja, apa bedanya gitu loh. Ya nggak? Nah itu hal-hal yang kita memang harus bisa adjust, karena balik lagi konteksnya adalah sebenarnya kita ketemu orang dalam diskusi. Kita bukan ke kafe, cuman sekedar foto-foto, upload di Instagram, moto-moto kopinya sebenarnya bukan. Konteksnya adalah ya kita ketemu orang, kita berdiskusi dan sebagainya. Ya, kemudian harus ini nih buat kamu-kamu yang mungkin punya tim, ya punya anak buah banyak, harus bisa memotivasi mereka juga. Ya, tingkat kedisiplinan orang itu kan beda, ya. Dan company itu punya cara yang berbeda juga untuk bisa mendisiplinkan. Kalau kayak di Clue kita punya daily tracker ya, kemudian saya juga nge-review ya cukup detail lah tiap berapa hari sekali ya. Jadi untuk memastikan semua tetap disiplin bekerja. Nah, saya perhatiin tuh karyawan tuh punya banyak limitasi juga ya. Seringkali lagi review ya, terus mendadak babynya oe-oe gitu. Jadi waktu saya ngomong sama babynya ngomong jadi balep-balepan ya. Dia pusing, saya pusing juga sama ya, stres ya, jadi stres ya. Nah, advice saya adalah kalau yang sifatnya seperti itu ya, kita kan udah mature ya. Kayak saya bilang tadi, situasi begini adalah situasi yang akan men-challenge maturity dan mental kita. Kan udah tahu mau review, mau meeting sama bosnya, ya. Jadi harus dikondisikan. Gimana tuh anak, apakah kamu cari misalnya di taman atau misalnya di depan gitu ya, di balkon, apa itu harus diatur ya. Karena itu tergantung dari kembali lagi kemampuan kita untuk bisa mengatur hal sedemikian rupa. Ya, kemudian nah yang paling penting itu adalah harus bisa action dan move forward, dan sebaiknya adalah positive spirit itu ditularkan ke yang lain ya. Kenapa? Karena hal-hal yang sifatnya negatif atau komplain tuh biasanya menular. Jadi memang alangkah baiknya dalam kondisi seperti sekarang kita fokus terhadap segala sesuatu yang menjadi prioritas kita dan sesuai dengan konteks kita. Ya jadi misalnya nih, wah saya nggak setuju nih sama kebijakan pemerintah ini. Ya udahlah ya gitu ya. Ya kita berdiskusi dengan cerdas aja, tapi kan nggak perlu nyinyir atau komplain dan sebagainya. Karena ada yang menarik. Ketika saya menerima begitu banyak CV, ya banyak banget sekarang CV masuk ya, karena Clue kan tetap hiring. Semua masuk kan ke mailboxnya saya buka gitu ya. Saya gampang banget ngeceknya sekarang. Saya buka aja sosial medianya dia, ya, Instagramnya, ya. Anak sekarang biasanya Instagram sih. Ya jarang sekali yang misalnya Twitter atau Facebooknya aktif ya. Tinggal saya lihat aja isinya apa. Kalau isinya cuman bete-bete melampiaskan atau mengekspresikan kemarahannya, nggak jadi saya panggil. As simple as that ya. Jadi seneng juga dengan kondisi sekarang tuh ya, karena karakter orang itu aslinya keluar ketika under pressure, dan entah gimana kondisi begini nih sebenarnya membuat banyak pihak tuh merasa under pressure karena kan di luar comfort zone ya, semua di luar kebiasaan. Jadi yang keluar adalah karakter aslinya, dan sering sekali karakter aslinya itu terlihat di sosial media. Jadi dari situ saya udah bisa menggugurkan banyak kandidat tuh, mungkin anak-anak muda sekarang nggak menyangka ya, yaitu semudah itu gitu loh kita untuk ngecek apakah kita layak panggil atau kita layak interview atau enggak gitu. Nah, itu sih beberapa hal yang bisa saya share. Semoga bermanfaat ya, tapi harus diingat dalam situasi begini ya, ini yang namanya real life ya. Jadi dunia itu memang nggak seindah di foto, dunia itu nggak seindah di Instagram, dunia itu sifatnya adalah naik turun. Jadi kalau situasi lagi sulit kayak sekarang, jangan pernah nyangka cuman kamu aja yang lagi kesusahan, karena sebenarnya banyak banget yang lagi kesusahan juga gitu loh. Cuman yang membedakan itu adalah kekuatan mental ya, dan maturity kita ketika kita merespon dan kemudian untuk mencari jalan keluarnya. Itu sih. Itu aja dari saya. Saya balikin ke Ricky ya. Oke. Halo Mbak Maya. Iya. Oke, thank you banget nih sharingnya. Gila, banyak banget dari tadi gue merhatiin gitu ya. Karena gue juga ngerasain gitu ya, apa yang banyak banget karyawan, pekerja rasakan. Jadi pengen tahu juga supaya kita sebagai manajemen gitu ya di perusahaan tidak memberikan tidak memutuskan sesuatu yang kurang bijak gitu ya untuk kedua belah pihak gitu.
Mbak Maya. Mbak Maya, setuju nggak sih kalau misalnya kayak tadi Mbak Maya bilang mental, maturity, dan lain-lain, bisa disimpulkan sebagai yang seperti ada di kaos saya ini, Mbak Maya? Asik. Iya. Itu Itu nggak? attitude ya, attitude manner ya, penting banget. Jadi cara kita merespon, cara kita menyikapi, cara kita mencari jalan keluar ya, itu sebenarnya base-nya satu ya, attitude itu. Oke. Siap kalau gitu. Mbak Maya, di tangan saya udah banyak banget pertanyaan ya. Saya harus milih, katanya milih sendiri, tapi bagus-bagus gitu loh. Intinya saya tetap akan milih sih ya. Yang pertama ada pertanyaan dari Monica Monruriana. Ini kalau saya lihat dari pertanyaannya ya, sepertinya Mbak Monica ini HR manager atau owner nih. Nah, pertanyaannya gini Mbak Maya. Mbak, gimana caranya meningkatkan produktivitas saat WFH untuk pekerja gitu ya? Karena banyak karyawan yang saat ini kerjanya nggak produktif, padahal kalau ngomongin internet gitu ya, udah lancar di mana-mana, udah tersedia, terus peraturan juga udah memberikan peraturan yang sangat clear gitu ya, kalau WFH itu seperti apa. Tapi kenyataannya masih banyak aja karyawannya yang tidak produktif. Nah, ini harus gimana sih Mbak? Kayak gitu. Langsung jawab ya. Jadi Monica, balik lagi ya. Paling penting itu working from home atau remote working atau agile working itu adalah kedisiplinan. Kedisiplinan ya. Jadi sama nih kayak bos saya juga kayak kemarin-kemarin bilang, aduh untung ada lu ya, lu kan tangan besi. Jadi dalam kondisi yang tidak pasti, ketegasan itu sangat penting. Jadi biar karyawan tuh nggak bingung, karena kalau nggak tegas, ya bingung kan, karyawan bingung. Yang kita implementasikan di Clue ya, yang pertama kita punya daily tracker. Jadi tiap hari mereka itu akan submit berikut dengan kondisi kesehatan ya. Mereka kerjain apa aja hari itu, deliverable-nya apa, berikut dengan kondisi kesehatan. Dan absensi di tempat saya wajib melalui aplikasi ya. Jadi selama bulan puasa kita shifting jam 8 sampai jam 5 sore, mereka wajib. Ya, dan saya bilang ke mereka bluntly, kalau fail untuk absen itu akan impact ke allowance yang mereka terima bulanan. Allowance itu maksudnya gaji. Ya, nah kita sendiri ya, kalau kita bagian dari manajemen, kita nggak boleh males juga ya. Jadi ketika saya bilang, oke, lu harus isi daily tracker, lu harus absen. Apakah saya cek? Ya saya cek. Emang saya cek, gitu loh. Jadi bukannya cuma sekedar diomongin aja gitu loh. Jadi itu sih, jadi kedisiplinan itu menjadi penting. Dan dengan adanya review yang rutin, itu membuat karyawan jadi accountable dan responsible. Mereka tahu, mereka diawasin. Karena kan kalau lagi WFH gini, kalau manajemen atau people manajernya nyantai, ya nanti karyawannya jadinya, gue nyantai aja, orang gue nggak dikasih juga. Nah, itu nggak boleh sampai ada perspektif kayak itu sih. Oh, oke. Gini Mbak Maya, saya setuju sih dengan tadi ya, terutama dari manajemennya juga harus nyontoin dulu gitu ya. Nah, sama nih, sekarang saya selama WFH ini bukan berarti masuk jam 9, terus karena di rumah aja nggak mandi, nggak apapun. Tetap bangun pagi gitu ya, terus jam 8 udah mandi, jam 9 tuh udah di depan laptop. Jadi udah beneran pakai baju kayak baju YLT gitu ya. Artinya memang kita harus bikin nyaman juga gitu ya, bagaimana bekerja seperti kita layaknya bekerja di kantor kayak gitu ya. kali ya. Nah, beberapa orang juga share ke saya, kalau Mbak Maya tiap pagi tetap dandan kece kayak gini nggak walaupun working from home? Saya bilang, saya nggak full dandan, tapi saya tetap mandi. Kalau saya tetap pantas lah, karena kan kita banyak video call ya. Betul, jadi betul. Bukan leyeh-leyeh dari kasur gitu, terus rambutnya masih jigrak, nggak mandi, nggak boleh kayak gitu. Tiap orang punya cara yang berbeda untuk menumbuhkan semangat. Nah, kebanyakan itu adalah dengan seolah-olah pergi ke kantor, bahkan dandan kece apa pakai heels, apa pakai heels, karena cuma jarak 2 meter doang. Ya nggak apa-apa juga gitu. You just do whatever bisa naikin spirit kamu gitu. Oke, sip. Ini Mbak Maya, sekarang ada pertanyaan kedua dari Mas Jimmy nih. Ini intinya seputar pandemi ini, jadi banyak perusahaan yang pivot Mbak, ya, gitu. Ya.
Dan ini kasusnya mungkin saya berasumsi ya apakah ini terjadi di perusahaannya Mas Jimmy atau enggak. Jadi awalnya perusahaan travel agent. Nah terus karena mungkin sekarang udah nggak ada lagi yang travel ke sana ke sini, jadi perusahaan itu berpindah menjadi ekspor import trading. Ya. Nah sedangkan dari sisi perusahaan tidak ada experience di bidang itu dan dari karyawan juga tidak dibekali dengan ilmu yang mumpuni di bidang tersebut. Nah, Mas Jimmy harus menyikapi seperti apa sebagai karyawan, Mbak? Kayak gitu. Iya. Oke. Oh, Mas Jimmy-nya karyawan, bukan pemilik ya? Betul. Jadi bagaimana karyawan menyikapi hal tersebut? Jadi saya berarti Mas Jimmy itu sebagai karyawan. Saya kasih perspektif dua ya. Kalau sebagai pemilik perusahaan, harusnya ketika pivot usaha atau bisnis model, jangan melenceng jauh banget. Harusnya. Jadi misalnya nih kalau dari travel, misalnya jadinya ke logistik, ya walaupun sekarang tetap aja agak sulit ya. Ya logistik tuh maksudnya kurir dan sebagainya karena kan driver online aja yang ada sekarang tetap banyak dan mereka tetap kesulitan cari. Nah, ketika owner perusahaan udah memutuskan pivotnya jauh banget ya, plus ada beberapa core kompetensi yang harus dimiliki, itu sudah menjadi kewajiban pemilik perusahaan untuk bisa mengequip karyawan sehingga bisa memperform pekerjaannya. Sebenarnya kalau trading itu dibilang susah, enggak juga. Dibilang enggak susah, enggak juga gitu ya. Tapi itu bisa dipelajarin. Jadi minta aja sesi sama pemilik perusahaan untuk bisa diajarkan online. Ya, pada dasarnya kan itu kemampuan untuk bisa melihat market, ya, kemudian melihat peluang saatnya beli atau jual dan sebagainya, ya. Tapi balik lagi tetap harus ngerti dong cara mengoperasikannya seperti apa. Jadi memang harus demand ke pemilik perusahaan untuk bisa di-equip dengan training-training sehingga karyawan bisa perform gitu. Itu sih. Kalau saran saya sebagai karyawan nggak punya pilihan, you just have to deliver the job sih. Karena kalau kita nggak deliver the job, meaning kita harus siap kita lose the job. Dan dalam kondisi begini saya nggak advise anyone untuk gitu. Ya. Berarti memang harus adapt ya dengan sesuatu yang baru ya. Iya. Oke. Nah sekarang yang ketiga nih Mbak Maya, ada dari Muhammad Adrianta. Intinya Adrianta itu mengalami stres karena teman-temannya sudah bekerja gitu ya, dan dia masih mencari kerja gitu. Padahal proses mencari kerja itu butuh waktu beberapa lama nih Mbak gitu. Nah sekarang apa yang harus disikapin dari rasa stresnya tersebut dan planningnya ke depan seperti apa? Karena Mas Adrianta merasa ketertinggalan dari teman-temannya yang lain. Kayak gitu. Ini fresh grade maksudnya ya, atau mungkin situasinya memang lagi belum ada pekerjaan ya? Betul, sepertinya di sini nggak detail sih. Jadi pasti stres, nggak ada kondisi pandemi jobless aja stres kan? Plus ditambah kayak gini, kemungkinan kita untuk dapat pekerjaan lebih cepat juga agak kecil. Bukannya saya bilang nggak mungkin loh, agak kecil ya, karena most of company di luar sana itu freeze hiring mereka, dan itu dapat dimengerti ya, karena kan situasi sedang sulit. Nah tapi memang prinsip dasar dari berkarir tahu nggak sih sebenarnya apa? Jangan suka compare. Jangan suka compare karena emang nggak comparable gitu loh. Gini, kalau kita mau compare untuk membuat kita lebih termotivasi, nggak apa-apa. Tapi jangan bikin diri sendiri jadi stres gitu loh, karena untuk bisa di-hire atau direkrut oleh perusahaan itu kan di luar kemampuan kita ya. Yang bisa kita lakukan apa sih? Jadi misalnya kayak saya bilang tadi, 60, ini berdasarkan survei loh, 65% sampai 80% orang itu dapat pekerjaan karena network, bukan KKN yang kayak saya cerita tadi. Oh kenal Mas Riki, titip CV Mas Riki itu kayaknya lu lagi cari lowongan banyak tuh, aku titip dong Mas, ya, misalnya gitu. Nah Mas Riki ya. Iya, dan berlaku sebagainya gitu. Tapi jangan suka compare ya, jangan suka compare jalan karir, jangan suka compare gaji, jangan ya. Boleh
at some extent untuk memotivasi diri, tapi jangan ngebikin diri sendiri stres. Itu aja sih. Jadi terus fokus untuk cari alternatif solusi sih ya. Tetap banyak kok perusahaan-perusahaan, nggak banyak sih, tetap ada perusahaan-perusahaan yang hiring. Nggak cuma Clue, tetap ada. Percaya deh sama saya. Tapi balik lagi, makanya semangat itu harus dijaga ya. Oke. Aduh, kalau denger kayak gitu gimana ya gitu, lagi kerja keras gitu ya, lagi gimana dapetin pekerjaan gitu. So benar banget sih, apapun yang sekarang kita lagi dapetin, pertama bersyukur lah dulu ya Mbak ya. Terus kedua tetap harus kerja keras untuk bisa dapetin pekerjaan yang kita inginkan. Terus pertanyaan keempat nih Mbak Maya dari Terah Nugroho. Bagaimana menurut pandangan Mbak Maya terkait dengan hal ke depan yang akan terjadi setelah pandemi ini selesai? Jadi kemungkinan itu dari sisi industri akan seperti apa sih? Terus dari sisi employee juga harus mempersiapkannya dari seperti apa? Dan apa yang harus disiapkan sampai pandemi ini selesai? Gitu. Oke, tadi Nugroho ya. Betul. By the way, nggak ada yang bisa memprediksi pandemik ini selesai kapan. Itu baru bisa selesai kalau vaksinnya udah ketemu. Ya, selama vaksinnya belum ketemu, yang kayak saya cerita tadi, ya, physical distancing, terus wajib pakai masker, pengecekan suhu dan sebagainya itu akan terus terjadi. Jadi nanti jangan kaget loh, ya, nggak bisa sembarangan travel, ya. Kafe udah nggak mungkin lagi penuh gitu, dugem-dugem kayak zaman dulu gitu, nggak mungkin lagi. Itu nanti. Nah, nantinya kapan? Nggak tahu ya, saya nggak tahu. Nah, gimana dengan situasi industri, Den? Akan ada beberapa industri yang tetap booming dalam kondisi kayak gini. Ada beberapa ya. Tapi itu pun dengan catatan mereka bisa shifting business model mereka. Contoh, beberapa consumer good, ya, kemudian grocery dan sebagainya. Kalau mereka berhasil untuk bisa adapt dan adjust, ya, dari biasanya orang brick and mortar ya, datang ke tokonya, sekarang semua udah bisa dilakukan home delivery, mereka akan survive, ya. Spending orang juga akan berubah. Kalau dulu kayak saya nih, wah tiap bulan beli tas, ini apa fashion ini. Nah, sekarang sih window shoppingnya tetap, tapi belanjanya agak ngerem, ya. Why? Karena cash is the king at the moment. Kalau saya tetap aja, ya saya, ya namanya juga perempuan ya, lihat, tapi nggak segila dulu gitu loh. Nah, sama industri fashion juga bakalan turun drastis. Kembali lagi, apakah para retailer fashion tersebut bisa adapt nggak dengan hal seperti ini? Kalau yang saya lihat ya, beberapa brand-brand besar, bahkan sampai yang premium brand gitu ya, mereka juga udah banyak melakukan adjustment dengan home delivery. Jadi bisa loh belanja tas Louis Vuitton berjuta-juta gitu dikirim aja barangnya ke rumah, ya. Bahkan yang keren lagi, beberapa desainer baju terkenal ya, mereka udah bikin desainer untuk masker yang keren-keren, trendy gitu, dan mereka udah mulai jualan gitu. Jadi begitulah cara mereka untuk bisa adjust gitu. Itu sih kalau dari sisi saya, akan ada banyak industri-industri yang memang bakalan nyungsep ya, bakalan turun ya. Beberapa yang tetap bisa adjust itu balik lagi, apakah dia bisa shifting business model mereka ya. Kemudian yang susah itu kan portofolio solusinya kan. Kalau tech ya, tech company menurut saya pasti bisa. Logistik bisa. Ya, commerce, nah balik di commerce pun pasti akan ada shifting pembelian ya. Nggak mungkin mendadak. Kalau dulu kan belanja fashion, belanja apa mungkin rata gitu ya. Kemarin saya sempat nanya teman saya yang kerja di salah satu commerce terbesar di Indonesia. Oh, totally yang paling banyak dibeli sekarang udah grocery. Ya, orang jadi mood-nya adalah sekarang lebih ke survival ya. Ya, jadi mood untuk pamer atau for fun gitu udah turun sekali gitu. Nah, itu kembali lagi perlu skill ya. Sebenarnya dalam kondisi begini banyak sekali loh skill yang diuji loh. Kalau sadar atau enggak. Di luar yang saya bilang tadi ya, maturity sama kekuatan mental ya. Apa sih? Nih yang pertama ya, critical thinking. Kan informasi overload nih, ya. Aduh, bingung nih yang mana yang harus dipercaya, ya. Baca berita ini, nonton ini, pusing-pusing jadi stres ya. Satu, critical thinking. Kemampuan untuk bisa berpikir secara logis dan rasional, ya. Yang kedua, structure thinking. Oh,
kenapa bisa begini? Oh, karena alasannya begini gitu. Jangan berita 5 bulan lalu baru dibawa ke sekarang, udah nggak relevan gitu loh. Jadi harus bisa punya kemampuan untuk connecting the dots. Oh, alasannya gini, alasannya begitu. Itu structure thinking. Kemudian punya inisiatif. Ya kan, oh dengan begitu oke, kita harus kuat nih, harus bisa nih. Stay fokus, produktif, itu sama, itu soft skill juga. Ya, leadership, ngelit siapa? Ngelit diri sendiri. Aduh, working from home kayaknya enakan di kasur aja ya. Nah, bisa nggak melawan godaan untuk di kasur aja, tapi tetap dengan kerja di meja produktif gitu. Nah, kembali ke kedisiplinan diri gitu. Jadi itu semuanya sebenarnya soft skill yang lagi diuji sekarang ini. Ya, itu sih. Iya. Nah, ini yang berhubungan dengan skill nih, pas banget pertanyaan selanjutnya dari Husaini. Mbak Maya kan dari tadi berbicara mengenai kita harus punya skill baru, gitu, mengasah skill-skill yang memang di luar di rutinitas kemarin tidak pernah diasah, gitu, Mbak ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengasah skill tersebut, gitu ya? Karena jadi platform apa gitu ya. Jadi mereka harus belajar melalui platform apa sehingga bisa mengasah skill yang memang diperlukan pada saat pandemi saat ini, Mbak Maya. Iya, macam-macam ya. Tapi ingat ya, segala sesuatu yang sifatnya training itu biasanya hanya mengabsorb 15-20% aja. Jadi misalnya nih, saya nggak pernah sih lakukan ekspor trading. Terus mendadak saya mau ikutan training online trading, kan banyak kan tuh. Ya, terus saya ikutan, bukan serta-merta saya langsung jago. Biasanya kalau acquire skill melalui training ya, hanya akan dapat ilmunya sekitar 15-20%. Nah, sisanya gimana dong untuk nge-build skill tersebut? Ya langsung dipraktekin, langsung dong. Beli oh punya klien dan sebagainya. Nah, gitu. Jadi caranya begitu. Nah, untuk bisa lebih produktif sebenarnya webinar ya, seminar online kayak gini ini udah banyak banget. Ya, dicari aja topik-topik yang relevan dengan skill yang ingin dibangun, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ambil online course. Online course banyak banget dan banyak banget yang gratis. Jadi jangan pakai alasan bayar, nggak ada duit, nggak. Banyak banget yang gratis. Bisa buka Udemy, Coursera, banyak banget. Ya, tinggal Google aja, banyak banget di situ. Tinggal cari topik-topik yang relevan apa. Misalnya, suka tentang digital, suka tentang kreatif, atau misalnya fresh grade anak-anak engineer mau pertajam ngambil kuliah-kuliah misalnya AI atau IoT, ambil aja, banyak banget online course-nya gitu loh. Itu sih. Jadi dengan adanya teknologi ya, internet ya sekarang, udah dimungkinkan sekali untuk kita tanpa batas untuk bisa belajar sih. Oke, berarti kalau platformnya tetap di digital ya Mbak Maya ya. Kalau untuk kita belajar fisik mencari course gitu agak sulit ya di masa sekarang ya. Online, jatuhnya online. Iya, online banyak, udah banyak banget dan itu dari dulu sebenarnya. Oke, terus ini ada dari Daman Huri Fajril. Oh, saya tahu nih sepertinya orangnya ya. Ini orang Surabaya nih, orang Surabaya. Halo Mbak Maya, di pandemi sekarang untuk pelaku di UMKM tapi yang punyanya keluarga ya, jadi kayak family company gitu Mbak Maya. Nah, bagaimana sebagai seorang karyawan meyakinkan ownernya untuk bisa beradaptasi di era pandemi ini gitu. Sedangkan budayanya owner itu atau ownernya atau head dari perusahaan tersebut itu sangat tradisional sekali atau old school. Nah, bagaimana kita sebagai seorang karyawan, mungkin di sini levelnya udah manajer, untuk bisa memastikan bahwa langkah yang harus dilakukan itu seperti ini, seperti itu, gitu. Karena ini family company, terus yang dijalankannya pun old school deh. Nah, ini seperti apa, Mbak Maya? Iya, balik lagi ya. Jadi sebenarnya tergantung company ini bergerak di bidang apa. Karena sustainability atau kemampuan setiap perusahaan kan beda. Ada beberapa perusahaan yang tutup total, tapi karena perusahaannya sendiri memang udah besar, atau mungkin ini hanya satu company dari 100 atau 1000 company lain, atau dan lain sebagainya, sehingga memang memiliki kemampuan ya kalau yang ini berhenti berproduksi dulu, kayak beberapa bulan selama WFH ini ya nggak apa-apa. Selama owner dan manajemen memang berkomitmen untuk tetap membayarkan gaji karyawan, ya,
dan tidak ada impact sama sekali terhadap karyawan, sebenarnya sih nggak apa-apa. Menurut saya sih nggak apa-apa. Jadi nggak serta-merta apa-apa shifting, apa-apa ganti produknya, ganti solusinya, enggak juga. Karena kembali lagi sustainability dari perusahaan. Jadi seberapa besar kemampuan perusahaan untuk bisa bertahan dalam kondisi kayak gini, yang tahu itu biasanya owner dan manajemen. Ya, nah gimana kita sebagai karyawan, karena kita merasa insecure gitu ya, untuk tahu ya harus punya komunikasi yang lancar sih. Makanya review tuh ya meeting atau diskusi ya tetap harus dilakukan secara rutin. Jadi ketika ada hal-hal yang sifatnya galau, tidak pasti, itu bisa ditanyakan gitu. Kayak di Clue sendiri, selain review-review rutin yang kita lakukan ya, kita juga ada town hall. Nah, di town hall itu biasanya manajemen akan menyampaikan policy-policy apa yang akan kita lakukan. Kemudian misalnya nih, Clue shifting dan mengeluarkan beberapa produk baru dan sebagainya, itu juga kita announce di situ. Dan kita memang membolehkan karyawan ya untuk bertanya sesuai konteks, tentu aja. Apapun yang mau ditanya silahkan bertanya gitu loh. Yang penting nggak melenceng jauh aja gitu ya. Dan saya ngelihat itu efektif sih gitu. Jadi kembali lagi ya, kita sebagai karyawan ya, khususnya tadi yang bertanya, harusnya udah tahu sih gimana meng-approach owner kita. Ya mungkin nggak harus bertanya di depan umum ya, mungkin berdua aja, terus tanya plan dia gimana, terus apakah dengan kondisi sekarang kita aman-aman aja dan sebagainya. Karena kembali lagi sustainability perusahaan yang tahu memang hanya owner dan manajemen, itu sih. Jadi nggak serta-merta tadinya misalnya bikin apa pabrik elektronik, terus serta-merta wah langsung ganti, ya nggak bisa gitu juga, keles gitu, nggak bisa gitu juga. Oke. Berarti komunikasi ya antara manajemen dengan owner deh, intinya seperti itu. Dan Mbak Maya ini yang nanya banyak banget, tapi karena berhubung udah mau buka puasa ya, harus siap-siap. Saya bacain pertanyaan terakhir ya. Oke. Pertanyaan terakhirnya dari Koid Faiz Rabani. Ini ada Faiz nih. Ya ilah Faiz. Kenapa Faiz nanya? Japri aja ya. Oke. Japri aja loh Is. Nah, jadi gini pertanyaan Mbak Maya. Sebagai seorang sales di perusahaan yang jualannya jasa ya, jasa layanan gitu Mbak. Artinya di masa pandemi ini memang jasa itu jadi kurang bisa dijual lagi ke klien. Dan ada rasa insecure dari beberapa karyawannya gitu ya. Jadi misalnya aduh ini nasib kita gimana ya, belum ada memang kebijakan dari perusahaan misalnya nanti nih arahan dari leaders itu belum ada gitu. Ini akan seperti apa, seperti ini. Jadi hanya kita stop dulu sementara, cuman belum ada arahan yang lebih detailnya. Jadi karyawan tuh ngerasa insecure. Nah, bagaimana menyikapi perasaan insecure tersebut? Jadi kedepannya Pak perusahaan ini mau lanjut atau enggak gitu ya? Bahaya tuh. Akan di PHK atau enggak gitu, atau kena efisiensi atau lain-lain. Nah, gimana gitu untuk bisa menyikapi perasaan insecure tersebut? Oke, saya jawab dua perspektif ya. Kalau sebagai owner perusahaan atau manajemen nggak boleh membiarkan segala sesuatunya tidak pasti. Jadi harus memberikan announcement atau ya policy gitu loh. Ini kita mau ngapain? Karena kalau company mendadak stop beroperasi, stop jualan, misalnya benar-benar stop, kan berarti nggak ada income. Nah sekarang pertanyaannya untuk bisa membiayai operasional perusahaan berikut dengan bayar gaji karyawan, nah itu gimana gitu loh. Jadi jangan sampai karyawan itu kayak, loh ini gue berhenti kerja digaji nggak nih? Kalau berhenti kerja digaji sih mending ya. Nah cuman sampai berapa lama? Itu kan too good to be true. Oh kita berhenti operasional, tapi kita gaji kamu loh normal. Sampai kapan begitu? Kecuali you are belong to a very big company yang udah really well established gitu ya. Itu pun nggak mungkin forever kayak begitu, karena kembali lagi sustainability perusahaan sekarang sedang diuji dan hanya perusahaan-perusahaan yang cash-nya kuat. Satu, yang kedua punya revenue stream yang jelas. Ya, punya revenue stream yang jelas. Jadi kalau revenue stream-nya misalnya tergantung pada transaksi consumer, wah itu berat. Ya, itu berat. Tapi kalau misalkan revenue stream-nya jatuhnya adalah business model yang memang sifatnya tahunan, setahun, 3 tahun, itu mungkin cukup aman dalam kondisi sekarang karena revenue tetap ada gitu. Nah, itu tetap harus ditanya sih. Ya, karena ketika perusahaan berhenti beroperasi akan ada shifting priority, akan ada cost-cost dan expense yang harus dipotong. Nah, itu saya cerita tadi.
Dari mana motong? Pasti dari berbagai sisi, ya operasional perusahaan. Saya tuh sampai kayak ngerunutin baris per baris biaya loh. Karena memang akhirnya ya any rupiah itu menjadi sangat berarti. Nah, itu harus ditanya sih. Ya. Jadi jangan sampai kita sebagai pemilik perusahaan atau manajemen membuat policy atau menciptakan kondisi yang tidak pasti, itu nggak boleh sih. Oke, mungkin ada satu informasi Mbak Maya yang bikin sekarang yang masih bisa alhamdulillah masih dapat pekerjaan ya, belum kena efisiensi dari perusahaan, bahwa pemerintah kan sekarang udah lagi mempersiapkan relaksasi untuk perusahaan gitu ya yang terkena dampak gitu. Tapi dengan satu syarat tuh Mbak, saya baca kemarin, syaratnya adalah perusahaan tersebut dilarang melakukan PHK kepada karyawannya. Jadi kalau perusahaan itu dapat relaksasi dari pemerintah, perusahaan tersebut harus berkomitmen untuk tidak melakukan PHK gitu ya. Jadi ini buat teman-teman bisa ngomong ke atasannya untuk bisa minta relaksasi lah ke pemerintah gitu ya, supaya di bawahnya kita tetap survive gitu Mbak Maya. Ya, policy seperti itu udah dijalankan di beberapa negara maju. Jadi makanya ya di beberapa negara maju, jadi kayak Singapura gitu ya, itu kayak begitu. Jadi orang nggak ketakutan untuk di PHK karena setiap pemilik perusahaan yang tidak mem-PHK karyawannya, mereka dapat insentif dari pemerintah gitu. Oke. Jadi ya tenang gitu. Itu yang bisa kita pelajari dari negara lain ya, makanya mereka negara maju gitu. Jadi balik lagi, tetap semangat ya, harus bersyukur dengan kondisi kita. Di luaran sana banyak orang yang kehilangan pekerjaan ya, sama sekali ya, bahkan mungkin makan aja susah gitu ya. Kita harus bersyukur banget ya. Kemudian stay fokus and produktif, harus disiplin ya. Ini saatnya kita mendemonstrasikan kemampuan leadership kita ya, kemudian kedisiplinan kita, maturity kita, dan kekuatan mental kita ya. Harus yakin situasi ini hanya temporary. Jadi fokus pada hal-hal yang memang bisa kita kontrol, yang nggak bisa kita kontrol mah bye aja gitu. Itu sih. Oke, siap. Anyway, Mbak Maya nih, saya mau infokan dulu ya. Terima kasih buat seluruh yang nanya tadi ke Mbak Maya. Mbak Maya, sebelum saya closing antara saya dan Mbak Maya, mungkin ada statement yang bisa meresume dari diskusi kita sore ini buat Yoters di rumah. Ya, ketika kita merasa situasi sekarang adalah sulit, jangan pernah ngerasa sendirian ya, karena orang lain juga merasakan hal yang sama. Kalau kita masih bekerja, alhamdulillah, dan masih memiliki beberapa hal yang sifatnya tidak pasti, tanyakan langsung apakah itu ke manajer kamu atau ke manajemen kamu, sehingga kamu mendapatkan jawaban yang pasti. Di luar itu, jauhi seluruh hal-hal yang sifatnya negatif, kemudian nggak boleh komplain, nggak boleh nyinyir, fokus pada hal-hal yang bisa kita kontrol ya. Kemudian jangan pernah lupa untuk bisa kontribusi terus ke perusahaan. Kemudian build tuh skill-skill kita. Kapan lagi kita bisa rebahan berbulan-bulan kayak sekarang ya. Dengan adanya kondisi kayak begini, harusnya kita bisa acquire begitu banyak skill juga ya. Kita tularkan positive spirit kita ke semua orang yang lain gitu. Itu aja sih dari saya. Ya, semangat ya, Yoters. Ya, thank you banget Mbak Maya. Anyway, tetap sehat Mbak Maya ya. Semoga bulan puasanya lancar. Terus juga jangan lupa tetap shining Mbak Maya. Tolong dong sering update di Instastory, sekarang udah rada jarang kayaknya nih. Thank you so much ya Mbak Maya ya. Thank you. Ya, salam buat teman-teman dulu. Oke, saya sudah memilih dari semua pertanyaan tadi yang sudah ditanyain oleh teman-teman, saya sudah memilih pertanyaan terbaik ya, dan akan mendapatkan satu buah tumbler yang seperti saya pegang kali ini. Dan pertanyaan terbaiknya itu jatuh ke Terah Nugroho. Oke, selamat buat Terah Nugroho. Kamu akan diinfokan, nanti akan dihubungi oleh tim dari Inspira Webinar untuk bisa mendapatkan satu buah tumbler ini. Dan buat teman-teman, terima kasih yang sudah join di sini. Teman-teman juga bisa belajar banyak dari Inspira Webinar, bukan hanya sore kali ini, karena kita punya banyak banget rangkaian Inspira Webinar selanjutnya. Jadi teman-teman bisa terus ngelihatin Instagramnya @yangontop ya, atau bisa langsung aja masuk ke www.yangontop/inspira webinar ya. Jadi buat teman-teman
untuk bisa melihat apa aja temanya, apa aja pembicara yang akan kita sharingkan atau diskusikan setiap sore ini, bisa teman-teman lihat di youngontop.com/inspirawebinar. Dan terima kasih juga saya ucapkan ke Bayu sebagai provider digital pertama di Indonesia atas supportnya terhadap kegiatan Inspira Webinar sore kali ini. Dan buat teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang Bayu, seperti yang saya sempat mention di awal, bisa langsung mention ke atau langsung visit ke websitenya Bayu di www.byu.id. Karena apa? Karena selain murah, ramah di kantong, intinya experience yang luar biasa, teman-teman juga jangan takut akan jaringannya. Karena jaringan Bayu ini bukan main-main loh, yaitu menggunakan jaringan 4G LTE by Telkomsel. Anyway, saya punya 2 gadget, yang satu Telkomsel, yang satu lagi Bayu gitu ya. Jadi jangan worry. Transparan dan apa adanya. Bayu, semuanya semaunya. Bener itu yang lo suka. Doyannya musik ya pilihnya kuota musik lah. Iya juga ya. Bayu, provider serba digital pertama di Indonesia. Bebas pilih kuota plus topping, transparan dan apa adanya. Bayu, semuanya semaunya. Pernahkah kita berpikir bahwa hidup bukanlah tentang diri sendiri? Berkaca pada diri, sudahkah kita berarti? Saling berpacu hidup di bumi hingga lupa bahwa perlu saling mengerti. Saling membantu tanpa membedakan latar belakang orang itu. Bukan hanya soal memberi, ini adalah soal berbagi dengan sepenuh hati. Dalam Ramadan kali ini, saatnya kita memaknai bahwa berbagi bersama anak panti dapat mensucikan diri ini. Mari berbagi bersama kami dalam Youth Share Ramadan, asyiknya berbagi. Aku happy banget. Ada provider yang ngasih kebebasan buat pilih kuota internet dan topping semaunya. Apalagi SIM cardnya bisa dikirim ke rumah dan pakai sinyal Telkomsel lagi. Bayu, semuanya semaunya. Bener itu yang lo suka. Doyannya musik ya pilihnya kuota musik lah. Iya juga ya. Bayu, provider serba digital pertama di Indonesia. Bebas pilih kuota plus topping, transparan dan apa adanya. Bayu, semuanya semaunya. On top, see you on top. Yang on top, see you on top. Komunitas anak muda yang menginspirasi. Bersama yang on top, kita wujudkan mimpi. On top, see you on top. Yang on top, see you on top. Yang on top, see you on top. Hai Yoters, yuk dengerin obrolan seru dan inspiratif di Inspira Audio Cash, podcastnya yang mantap. Di podcast ini, kamu akan dengerin jutaan podcast dengan menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya, yang akan membahas berbagai topik seru. Yuk dengerin podcastnya sekarang di Spotify. Aku happy banget. Ada provider yang ngasih kebebasan buat pilih kuota internet dan topping semaunya. Apalagi SIM cardnya bisa dikirim ke rumah dan pakai sinyal Telkomsel lagi. Bayu, semuanya semaunya.
Took a swing at a wrecking ball and I prayed for my downfall, and I found a way to reconcile, 'cause in my heart it's not worthwhile. It's a bloody battlefield where some go down, others heal. In the end it's all the same. All you can do is play the game. Oh, do we say goodbye? Refuse to question why. I'm sad to say I'm sorry, so lie. Pretend that you're okay. Swear that you will stay. Keep trying for one day. I'm sick of all these lies. Don't care if I capsize. There's nothing left for me to hide. Don't wanna live a lie. Too many lows, too many highs. Too many things to criticize. And so I leave it all behind. Don't wanna live a lie. Life kept spitting at my feet and forced me down a dead-end street, when all I had went up in flames, burning only dark remains. I cover up every part of my skin, oh, 'cause I don't like the person within. Oh, I know I'm the one to blame. All I can do is take the shame. Oh, do we say goodbye? Refuse to question why. I'm too sad to say I'm sorry, so lie and pretend that you're okay. Swear that you will stay. Keep trying for